Selamat pagi para peserta didik kelas 10. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, chapter 1, tentang talking about self. Mungkin adik-adik juga bisa melihat buku paket Anda yang kita gunakan, khususnya di bab 1 atau chapter 1 tentang talking about self. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang materi talking about self, terlebih dahulu saya menyampaikan tujuan pembelajaran dari bab 1 ini, yaitu tentang talking about self. Setelah mempelajari bab ini, para peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, bisa mengidentifikasi makna, tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur bahasa yang terdapat dalam teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaan. Yang kedua, diharapkan siswa mampu meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan struktur teks yang tepat sesuai dengan konteks penggunaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, siswa diharapkan mampu meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan unsur bahasa, pronoun, subjektif, objektif, posesif yang tepat sesuai dengan konteks penggunaan. Nah, inilah 3 tujuan pembelajaran yang harus dan bisa dilakukan oleh siswa pada bab 1 tentang talking about self. Para peserta didik yang saya banggakan, talking about self atau berbicara tentang diri kita sendiri, maka saya akan menjelaskan bagaimana kita memperkenalkan. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan ada 3 bagian bagaimana memperkenalkan. Yang pertama, bagaimana memperkenalkan diri sendiri atau how to introduce yourself. Dan yang kedua, how to introduce other people atau memperkenalkan orang lain. Dan yang ketiga, how to write letter to pen pal atau bagaimana menulis surat kepada seorang sahabat pena. Inilah yang akan kita pelajari pada bab ini untuk berbicara tentang diri sendiri atau talking about self. Baik, saya mulai dengan self introduction atau memperkenalkan diri. Tentu ketika kita bertemu dengan seseorang, kemudian kita ingin memperkenalkan diri, maka ada beberapa bagian penting yang harus
kita sampaikan kepada orang untuk memperkenalkan diri kita sendiri. Bagian yang pertama pasti nama lengkap, kemudian nama panggilan. Setelah itu umur, kita akan menyampaikan umur kita berapa. Kemudian yang ketiga, I was born in, kita lahir di mana. I was born on, kita lahir tanggal, bulan, tahun berapa. Kemudian aslinya dari mana, kita berasal dari mana. Misalnya I'm originally from. Kemudian sekarang kita tinggal di mana. Dan yang terakhir, kita bekerja sebagai apa. Jadi poin yang pertama, bagian yang perlu kita sampaikan yang pertama, my name is bla bla bla, I'm a titik-titik. Kemudian umur, I'm bla 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 years old. Yang berikut, I was born in and I was born on. Nah, apa perbedaan antara in dan on? Kalau kita mengatakan I was born in, berarti kita menyampaikan tempat di mana kita lahir. Jadi I was born in Nunukan misalnya. Sedangkan I was born on, berarti kita menyampaikan tanggal dan bulan serta tahun berapa kita lahir. Misalnya I was born on October 2nd 1977 misalnya. Kemudian I'm originally from. Nah, ini menyatakan aslinya dari mana. Kita aslinya dari mana. Misalnya I'm originally from NTT. Kemudian now I live in. Sekarang saya tinggal di mana. Now I live in Nunukan. Kemudian yang terakhir, saya bekerja sebagai apa? I'm a English teacher. Misalnya lebih jelas lagi, misalnya I'm an English teacher at SMA 1 Sud Nunukan. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita sampaikan pada saat kita memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain. Saya akan coba memperkenalkan diri saya sesuai dengan urutan yang saya jelaskan tadi. Misalnya saya ingin memperkenalkan diri saya. My name is Arsenius. I'm Arsen. I'm 44 years old. I was born in Lembata. I was born on October 2nd, 1977. I'm originally from NTT. Now I live in Nunukan. I'm an English teacher at SMA 1 Sud Nunukan. Nah, ini saya coba memberikan contoh, memperkenalkan diri saya. Jadi ketika kita memperkenalkan diri kita, informasi umum yang perlu kita sampaikan pada saat kita memperkenalkan diri, itu yang pertama nama. Ini harus dan wajib kita sampaikan. Kemudian yang kedua, age, umur. Yang ketiga, occupation atau pekerjaan. Yang keempat, address, alamat. Kemudian yang kelima, hobi. Dan yang keenam, family atau keluarga. Ini adalah 6
bagian penting informasi umum yang perlu kita sampaikan pada saat kita memperkenalkan diri kita. Yang berikut, ketika kita memperkenalkan diri, ada ungkapan yang kita gunakan. Jadi sebelum kita menyampaikan perkenalan diri, kita menggunakan beberapa ungkapan sebelum kita memperkenalkan diri. Misalnya kalau kita meminta izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada Anda. Nah, ada 3 ungkapan yang umum digunakan dalam bahasa Inggris ketika kita ingin memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Yang pertama, let me introduce myself to you. Kemudian yang kedua, hello, I'd like to introduce myself. Dan yang ketiga, allow to introduce myself. Nah, ini 3 ungkapan ini artinya sama. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada Anda. Nah, jadi tinggal kita memilih salah satunya. Mau pakai let me introduce myself to you, bisa juga hello, I'd like to introduce myself, atau yang ketiga, allow to introduce myself. Jadi ini 3 ungkapan yang kita gunakan sebagai pembuka sebelum kita memperkenalkan diri kita secara lengkap. Baik, di sini ada percakapan, contoh percakapan. Nanti sebentar kita akan melengkapi bagian-bagian yang kosong, ada 10 bagian. Silakan didengarkan, kemudian kira-kira apa yang Anda bisa isi kekosongan tersebut. Hello, good morning. I'm English teacher for grade 10. My name is Lydia. Hi Lydia, how are you? Welcome to our school. I'm Ray. I'm English teacher for grade 11. Great. Nice to meet you too, Ray. Where are you from, by the way? Oh, I'm not originally from here, but I'm from Sumatra. I just moved into Jakarta a few months ago. What about you? I'm originally from Thailand. I was born there, but now I'm an Indonesian citizen. I see. Oh, what book are you carrying? It looks familiar to me. Oh, I'm reading Indonesian history book. I like reading books about history. Really? Me too. One of my hobby is reading history books, especially about history of a country. Great. We have a lot of collection in our school. I can introduce you to our librarian if you want. So every time we have new arrival book, you can be the first to be notified by the librarian. Sure, that will be awesome. Thank you, Ray. My pleasure. Anyway, see you. I need to rush to my class now. Alright. Nice meeting you too. See you later. Baik, jadi tadi Anda sudah mendengarkan
saya membacakan percakapan. Kemudian di sini ada beberapa kata yang kosong yang kita harus isi. Contoh yang pertama tadi, hello, good morning, I'm English teacher for grade 10. My name is Lydia. Berarti nomor 1 adalah hello. Kemudian nomor 2, hi Lydia, how are you? Welcome to our school. I'm Ray. I'm English teacher for grade 11. Berarti nomor 2 adalah how are you. Yang ketiga, where are you from by the way? Berarti jawaban soal nomor 3 adalah where. Nomor 4, oh, I'm not originally from here. I'm not originally from here. Berarti jawaban soal nomor 4 adalah originally. Kemudian nomor 5, I'm originally from Thailand. I was born there. I was born there. Berarti jawaban nomor 5 adalah born. Nomor 6, but now I'm an Indonesian citizen. Berarti jawaban nomor 6 adalah Indonesian. Nomor 7, oh, I'm reading Indonesian history book. I like reading books about history. Berarti jawaban nomor 7 adalah like. Sedangkan nomor 8, one of my hobby is reading history books. Jadi jawaban nomor 8 adalah hobby. Nomor 9, I can introduce you to our librarian if you want. Berarti soal nomor 9 jawabannya adalah introduce. Dan yang soal nomor terakhir, nomor 10, my pleasure anyway, see you. Berarti jawaban soal nomor 10 adalah see. Nah, jadi itu latihan percakapan yang Anda dengarkan. Kemudian kita sudah melengkapi jawaban-jawaban yang ada dalam percakapan ini. Baik, kita akan pindah bagaimana kita memperkenalkan orang lain kepada orang lain, ya. Tadi kita sendiri memperkenalkan diri kepada orang lain. Sekarang kita memperkenalkan orang lain kepada orang lain juga. Seperti tadi, ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Let me introduce you to bla bla bla. Atau I'd like you to meet bla bla bla. Atau please meet bla bla bla. Nah, ini ungkapan pembuka sebelum kita memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Misalnya, saya mau memperkenalkan Matthew, maka saya bisa menggunakan ungkapan ini. Let me introduce you to Matthew. I like you to meet Matthew. Atau please meet Matthew. Nah, ini ungkapan sebelum kita memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Contohnya seperti ini.
Andy, let me introduce you to Matthew. His name is Matthew. He was born in Canada. He was born on September 2nd, 1976. He is a student. He live in Jakarta. Ya, jadi ketika kita memperkenalkan orang lain kepada orang lain, juga bagian-bagiannya hampir sama dengan ketika kita memperkenalkan diri tadi. Jadi harus ada nama, kemudian dia lahir di mana, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, dia sebagai apa pekerjaannya, dan dia tinggal di mana. Jadi his name. Mengapa dia pakai his? Karena Matthew itu adalah seorang laki-laki. Tapi jika dia seorang perempuan, misalnya Anita, maka kita pakai her name is Anita. Kemudian he ini dia laki-laki tadi. Karena dia Matthew, dia laki-laki, maka kita pakai he. Tapi jika dia perempuan, maka kita pakai she. Oke. Jadi ini bagaimana kita memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Ya, contohnya tadi saya sampaikan, saya memperkenalkan Matthew kepada Andy. Maka ungkapan yang awal sebagai pembuka saya mengatakan, Andy, let me introduce you to Matthew. His name is Matthew. He was born in Canada. He was born on September. Baru jadi 4. Jadi untuk memperkenalkan orang lain kepada orang lain, seperti contoh yang saya ingin berikan, misalnya saya ingin memperkenalkan Matthew kepada Andy. Maka contohnya saya mulai dengan, Andy, let me introduce you to Matthew. His name is Matthew. He was born in Canada. He was born on September 2nd, 1976. He is a student. He live in Jakarta. Nah, ini contoh bagaimana saya memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Baik, para peserta didik, jadi untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain, atau kita memperkenalkan orang lain kepada seseorang, maka kita butuh belajar. Jadi setelah menonton video ini, adik-adik diharapkan mempraktekkan cara memperkenalkan diri Anda dan memperkenalkan orang lain, karena language is all about the practice. Maksudnya bicara soal bagaimana mempelajari sebuah bahasa itu tentang bagaimana kita mempraktekannya. Jadi saya berharap adik-adik bisa mempraktekkan bagaimana memperkenalkan diri Anda dan memperkenalkan orang lain. Itu bisa dipraktekkan setiap hari supaya Anda bisa lancar. Jadi saya bilang tadi, language is about the practice.